wangsal pangestu panjenengan senajan anak kula niku sarjana kabeh kula niki saged sowan dhateng Mekah Madinah tasih ping 55 terus kula niku duwe anak biasane ya gak duwe tak kena omah, tak tukono mobil, tak kena omah, tak tukono mobil, tak kena omah, tak tukono mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kehidupan seseorang pasti tidak lepas dari cobaan, ujian ataupun halangan-halangan lainnya, sehingga membuat diri kita terasa berat untuk menjalani hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penawar dan kasih sayang bagi umatnya, sebagai syifaan wa rahmatan lil alamin. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini sangat bagus untuk diriyadhahi, ditirakati, dijalani bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam kehidupannya, entah itu kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam urusan-urusan lainnya, urusan-urusan yang bersifat duniawi, maka amalan ini sangat cocok sekali untuk kita jalankan. Dan amalan ini juga seirama, sama seperti amalan yang diijazahkan oleh guru kita Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, yaitu amalan surah Al-Insyirah, yaitu surah Asy-Syarh, Alam Nashrah. Pandane ngono lemah. Nyelmu pesugihan nek nurut tatanan agama, mari sembahyang perdu maca surat Alam Nashrah supaya gak sampai utang-utang tapi dicukupi karo Gusti Allah. Bacalah surat Alam Nashrah setelah sholat fardu 9 kali. Ngeten iki nek mboten dituturno ya iku bakhil. Donga cok dhewe. Aku lan ngoten, wong-wong sing njaluk donga iku mbulet. Oleh njaluk gedung tuas nyatet tok kaki waca. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amalan yang pernah diijazahkan oleh guru kita Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto ini ternyata juga saya dapati di sebuah kitab yang saya beli di sebuah maktabah atau toko buku yang berada di Mesir. Ini dia kitabnya.
yaitu kitab yang berjudul Min Fadailil Auradil Yaumiyah, dari keutamaan-keutamaan wirid sehari-hari. Yang mana dalam kitab ini yang saya baca, ternyata faedahnya sama seperti apa yang diijazahkan oleh guru kita Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, yang mana bisa mendatangkan rezeki berlimpah, memudahkan segala urusan, terutama masalah rezeki. Di sini dijelaskan. Saya akan bacakan untuk kalian semua sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a surata asy-syarha kulla yaumin waqta duha mi'ataina marrah. Barang siapa yang membaca surah Asy-Syarh, surah Al-Insyirah, surah Alam-Nashrah, kulla yaumin waqta duha, setiap hari, yaitu waqta duha, ketika duha, mi'ataina marrah, 200 kali, ra'a minha hadil khasal gharibah wal asrarul ajibah, dia akan melihat dari keutamaan mengamalkan surah Asy-Syarh ini 200 kali ini, keutamaan yang aneh dan rahasia-rahasia yang sangat menakjubkan. Jadi yang pertama, kita baca 200 kali setiap sehabis sholat duha atau waktu duha, maka kita akan merasakan keajaiban yang sangat luar biasa. Kemudian fadilah yang kedua adalah waman arada an yutfi'a ghadabahu idza ghadaba, dan barang siapa yang ingin meredakan amarahnya ketika dia marah, wa yakunu haliman, dan menjadi lebih lembut, maksudnya amarahnya menjadi lebih reda, falyaqra kulla yaum, maka bacalah setiap hari Alam-Nashrah, surah Alam-Nashrah ini. Jadi yang kedua adalah barang siapa yang memiliki sifat amarah atau orang tersebut memang karakternya suka marah, maka disarankan untuk membaca surah Alam-Nashrah ini setiap hari minimal 1 kali. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Alam-Nashrah faka'annama ja'ani wa ana muktamun fafaraja anni, dan barang siapa yang membaca surah Alam-Nashrah, faka'annama ja'ani, maka surah Alam-Nashrah ini datang kepadaku, wa ana muktamun, dan pada saat itu aku sedang bersedih, fafaraja anni, maka hilanglah, keluarlah dariku segala kesulitan. Jadi surah Alam-Nashrah ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan surah Alam-Nashrah ini, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sedih, maka kesedihan beliau hilang dan segala permasalahan urusan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terselesaikan berkat amalan membaca surah Alam-Nashrah ini. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga adalah wa qala ba'd salihin tilawatuha taisiru rizq, yang mana membaca surah Alam-Nashrah ini bacaannya mempermudah rezeki, ya, wa tashrahus sadr, dan melapangkan dada. Maksudnya melapangkan dada adalah segala urusan kita akan menjadi ringan. Wa tadhabul usra fil umur, dan akan menghilangkan segala kesulitan di semua urusan kita. Wa taslahu liman ghalaba alaihil kasla fi ta'at, dan akan memperbaiki bagi orang yang dirinya selalu diliputi rasa malas di dalam ketaatan. Jadi surah Alam-Nashrah ini sangat bagus bagi yang selalu memiliki rasa malas dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Surah Alam-Nashrah ini benar-benar bisa menghilangkan rasa malas
Kemudian wa ta'tila fil ma'ashi idza dawama ala qira'atiha bi ikhlasin wa sidqin. Dan bagi barang siapa yang merasa berat dalam kehidupannya akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya idza dawama ala qira'atiha, apabila mendawamkan membacanya dengan istiqomah bi ikhlasin wa sidqin, dengan ikhlas dan penuh dengan keyakinan. Inilah 3 faidah amalan surah Al-Nasr di dalam kitab yang saya baca ini. Yang pertama, baca 200 kali ketika duha, yaitu ketika duha adalah ketika pukul 8 pagi sampai 10 pagi atau ketika sholat duha, kalian akan menemukan keajaiban. Di sini tidak dijelaskan apa yaitu al-khawasul gharibah, keajaiban-keajaibannya, asrarul ajibah, rahasia-rahasia yang sangat menakjubkan, tidak ditulis secara rinci apa keajaibannya, tapi kalian akan menemukan keajaiban. Insya Allah itu pasti. Yang kedua yaitu itu bagi seseorang yang memiliki sifat amarah, bagi orang yang memiliki amarah atau pemarah yang selalu marah-marah, maka bacalah surah Al-Nasr ini sekali dalam sehari, maka akan meredakan sifat rasa amarahnya dan juga akan menghilangkan rasa kesedihan seperti yang Rasulullah SAW amalkan. Dan yang ketiga, untuk memudahkan rezeki kita, melapangkan dada kita, maksudnya mempermudah urusan kita, memudahkan segala urusan kita, dan juga merajinkan kita, yaitu menghilangkan rasa malas dalam ketaatan dan juga memberikan kemudahan dalam segala urusan dunia kita. Masya Allah, 3 faidah yang ada di dalam buku ini. 3 faidah bagi barang siapa yang mengamalkan surah Al-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita ketahui bahwa Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto mengijazahkan kepada kita, silahkan diamalkan, yaitu bacalah surah Al-Nasr ini 9 kali setelah sholat fardu, setelah sholat 5 waktu. Nanti kita akan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan kemudahan dalam urusan, diberikan kemudahan dalam segalanya, dan kita akan menemukan keajaiban seperti yang di dalam buku ini. Wangsal pangestu panjenengan, senajan anak kula niku sarjana kabeh, kula niki saged sowan dhateng Mekah Madinah tasih ping 55. Terus kula niku duwe anak, biasane ya gak duwe, tak kena omah, tak tukono mobil, tak kena omah, tak tukono mobil, tak kena omah, tak tukono mobil. Kandhane ngono lemer. Ngilmu pesugihan nek nurut tatanan agama, mari sembahyang fardu maca surat Al-Nasr supaya gak sampai utang-utang, tapi dicukupi karo Gusti Allah. Bacalah surat Al-Nasr setelah sholat fardu 9 kali. Ngeten iki nek mboten dituturno yai ku bakhil. Donga-donga dhewe. Aku lah ngoten, wong-wong sing njaluk donga iku mbulet. Oleh njaluk gethu tuas nyatet tok kaki waca. Begitu juga saya alhamdulillah masih mendawamkan surah Al-Nasr ini setiap habis sholat, alhamdulillah, yaitu ijazah dari guru kita Mbah Yai Husain Ilyas. Alhamdulillah saya baca terus 9 kali setelah sholat fardu. Saya merasakan kemudahan yang saya dapat ketika saya berada di Mesir sekarang ini. Saya dimudahkan dalam mencari rezeki, saya dimudahkan dalam belajar saya, studi saya dimudahkan dalam mengurusi anak saya kembar 2. Alhamdulillah rezeki terus mengalir, banyak yang memberi saya bantuan, yaitu orang Mesir, alhamdulillah ya. Dan masya Allah, saya merasakan amalan Al-Nasr ini sangat-sangat bermanfaat seperti apa yang saya rasakan, alhamdulillah. Maka oleh karena itu janganlah sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah malas atau enggan mengamalkan ini, karena subhanallah sangat luar biasa amalan ini. Demikian amalan dari saya.
dan juga sekaligus ijazah dari guru kita Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.